Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan di hari ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kita untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku agar lewatnya kita dipimpin untuk memahami firman di pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali menyembah Engkau, menyatakan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Berkenan kami yang Kau berkati ini, Engkau anugerahkan firman-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan bersama semakin mendewasakan kami untuk melakukan apa yang baik di hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 1 hingga 7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu yang seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepadanya, kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat, mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku, mungkin di awal khotbah kita di pagi ini ada pertanyaan pendek untuk saudara dan saya, dan kita harus menjawabnya dengan iman. Kenapa dengan iman? Supaya kita tidak terjebak oleh kekuatan intelektual kita yang menafsirkan firman menurut akal kita. Tapi jawaban kita benar-benar dibangun dalam ketaatan kepada Allah, bahwa apa yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya demikian. Apakah kita harus memuji Allah dalam hidup ini? Apakah kita harus mempermuliakan namanya dalam hidup ini? Ya, saudaraku, kalau saya boleh jujur, pertanyaan ini baik sekali untuk kita renungkan. Ya, karena kenapa? Karena tidak sedikit orang enggan untuk memuji memuliakan Allah, enggan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin saja karena mereka berpikir Tuhan tidak berpihak kepadanya, karena menurutnya kalau Tuhan berpihak kepada mereka, maka tentu tidak ada kesusahan yang akan mereka hadapi. Tidak pernah gagal, tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, selalu mengalami sesuatu yang perfect, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang sempurna. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh istrinya Ayub, ya, ketika dia melihat Ayub yang saleh, yang taat beribadah, yang baik hati, lalu kemudian
Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dimiskinkan oleh Allah, artinya diambil hartanya, lalu kemudian dibuat sakit karena dari batok kepala sampai telapak kaki penuh borok, luka bernanah. Lalu kemudian orang-orang yang tadi menghormati menjadi mencibir dan bahkan menghina dia. Jadi menurut istrinya Ayub, ini tidak patut Ayub sikapi dengan syukur, dengan mempermuliakan dia. Yang dia minta kepada Ayub suaminya ini adalah kutuki Tuhan, gitu ya. Ya. Jadi saya kembali pada persoalan pertanyaan tadi, apakah kita perlu memuliakan Tuhan dalam hidup ini, dalam konteks apapun, ya. Nah, saudaraku, kembali lagi saya menegaskan bahwa ini baik untuk kita renungkan. Dan kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sepakat, itu wajib. Itu wajib. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, wajib bagi kita, ya, atau tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan yang mempermuliakan nama Tuhan, ya. Ada firman yang berkata, baik atau tidak baik waktunya, ya, kita tetap harus memberitakan firman. Artinya kita harus tetap melakukan firman. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan, ya. Bahasa ini kemudian yang selalu dipakai juga saudaraku oleh pasangan suami istri dalam janji perkawinan, ya. Kalau kita ingat, khususnya yang sudah pernah diberkati, di sana diucapkan kalimat kepada satu dengan yang lain, engkau suamiku, engkau istriku, ya, dalam untung dan malang, dalam susah senang, dalam sakit sehat, dalam suka dan duka, ya. Artinya ini mau menggambarkan seperti inilah yang harus kita lakukan kepada Allah, ya. Dalam situasi apapun Allah tetap kita agungkan dan kita permuliakan, ya. Tentu kita bertanya lagi, saudaraku, kenapa demikian, ya? Bukankah wajar kalau saya mengeluh, saya marah, bahkan meninggalkan Tuhan di saat saya sakit parah, di saat saya mengalami kegagalan dan seterusnya, ya. Ya, kalau Tuhan mau saya sembah terus, berikan terus kelancaran, gitu loh, ya. Nah, ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, karena kita digiring untuk mengerti itulah hidup. Itulah konsekuensi hidup di dunia yang fana, ya. Ya, dunia ini kan bukan sesuatu yang bakal, dunia ini bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sempurna, sehingga sepanjang kita menampakinya atau selama kita berada di atas tanah, kita berpijak di muka bumi ini, kemungkinan yang terjadi adalah sesuatu yang membahagiakan, tapi juga pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Namanya saja fana dalam pengertian tidak kekal, tidak abadi, ya. Ada ruang di mana kita akan mengalami sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong, sehingga kita tidak harus berharap terus menang, terus menang, terus menang, terus menang, terus menang, terus bahagia, terus bahagia, terus bahagia, dan seterusnya. Tidak. Itu hanya akan dapat kita miliki kalau kita menempati sorga. Di sana baru tidak ada sesuatu yang akan membuat kita menderita. Tapi sepanjang kita masih ada di dunia, kita harus sadar akan hal itu. Kita harus sadar supaya ketika kita mengalami sebuah kegagalan, kita siap untuk menghadapinya, ya, kita siap untuk menikmatinya, dan kita tidak berhenti untuk menyembah Allah. Nah, saudaraku, kisah ini juga dialami oleh Yesus, ya, bahwa Yesus sadar betul ketika dia ada di dunia dalam peristiwa reinkarnasi, dia harus mengalami apa yang dialami manusia, karena dia datang sebagai manusia. Yesus juga berjuang, saudaraku, berusaha bagaimana dia harus keluar dari derita di dunia. Dia katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi akhirnya Yesus sadar bahwa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, ya. Karena apapun yang dikehendaki Bapanya dalam kehadiran Yesus sebagai manusia, itu tidak ada yang salah. Sama seperti dikatakan oleh Ayub, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ayat 10,
Di pasal 2 ayat berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Ya. Makanya Paulus juga saudaraku di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dia katakan di situ, malah kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ini ajakan Paulus. Kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan uji, uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah akan dicurahkan kepada kita. Ya, makanya dalam Filipi 4 ayat 4 dia katakan di situ, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa selalu, mau senang tetap bersukacita, mau susah tetap bersukacita. Alasannya apa? Supaya ada spirit dari diri kita untuk tetap menyembah Allah. Karena ketika kita bersungut-sungut, ketika kita marah, apalagi kita memberontak, berarti itu secara otomatis kita tidak akan menyembah Allah. Nah, sementara saudaraku, Allah mau baik atau tidak bawa waktunya, kita selalu menyembah Dia. Jadi alasan untuk tetap berada dalam suasana syukur dan sukacita ini saudaraku, ya, adalah supaya kita tahu bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan. Ya, itu di tema khotbah kita katakan mengagungkan nama Tuhan. Artinya kita harus tetap mengagungkan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan kalau kemudian kita marah-marah, kita memberontak, kita mengeluh, kita berkeluh kesah, ya, kita sentimen dengan Allah, kita kritik Allah. Siapa kita bisa melakukan itu untuk Allah? Yang kita tahu kita butuh Allah, bukan kritik Allah. Karena pada akhirnya dalam derita sekalipun Tuhan akan memberikan kelepasan kalau kita tetap mengagungkan Dia. Seperti sorotan tema kita. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang diceritakan di dalam bacaan kita dari kitab Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Bapa, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat yang pertama. Ayat kedua, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat ketiga, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya. Jadi dia menggambarkan Allah itu tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun, kendati pun mereka derita yang mereka alami akan dimenangkan. Karena Allah tidak akan dikalahkan oleh derita itu. Tuhan sudah mengalahkan maut. Ini saudaraku yang perlu kita tahu. Makanya firman Tuhan di bagian lain berkata, jika engkau di pihak Tuhan tidak akan ada lawanmu. Artinya dalam derita pun kita bisa fight, sepanjang kita bawa dengan syukur, dengan tetap mengagungkan nama Tuhan. Ya. Jadi ini baik. Hidup sekarang ini saudaraku, ya, jangan bermimpi untuk mengalami kelepasan yang betul-betul tidak ada lagi derita. Tidak. Bukan cuma corona saja. Peristiwa alam sudah terjadi luar biasa di sana sini. Ya. Ditambah dengan lagi pandemi COVID-19. Entah habis pandemi apalagi kita tidak tahu. Ini terus ada. Ya. Ancaman, teror dan sebagainya. Inilah konteks dunia. Kalau Bapak Ibu mau hidup di dunia, siap menghadapi itu. Tapi tanpa harus meninggalkan Allah. Supaya apa? Di balik derita yang kita alami, kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu ada. 1 Petrus 4 ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat di kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Ya. Dikatakan tegas jelas di sana. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya kita juga harus berpikir kita akan mengalami penderitaan badani ketika kita hidup di dunia ini. Kalimat selanjutnya dikatakan dalam ayat 1 itu, supaya waktu yang sisa engkau tidak mempergunakan lagi menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Supaya kita tahu, ya, derita ini
tidak akan pernah lepas dari kita kalau kita tidak berjalan bersama dengan Allah. Artinya, lewat derita ini kita tahu siapa kita. Kita ini hanya ciptaan, bukan sang pencipta. Sehingga kita tidak bisa memanage hidup kita seperti maunya kita. Kita harus berkiblat kepada Allah, kita harus menyembah Allah. Supaya derita yang ada Tuhan angkat, lalu Tuhan gantikan dengan kebahagiaan. Walaupun kita mati, kita masuk surga. Ini yang mau dikatakan dalam firman pagi hari ini, saudara. Dan sadarilah, dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bila mana engkau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Karena Tuhan tidak pernah menguji imanmu melebihi dari kekuatanmu. Ini janji Tuhan, saudaraku. Jadi maaf, jangan lebay menghadapi hidup ini. Jangan maunya naik nanjak terus, tidak mau turun. Jangan, siap untuk turun. Jangan mau senang terus. Jangan, siap untuk mengalami ketidaksenangan. Ya. Jangan minta dipuji terus, siap untuk juga dihina. Ya. Itulah konsekuensi. Sebaik apapun yang Bapak Ibu lakukan, tidak semua orang bisa menerima kebaikan. Disitulah kita akan merasa tersakiti kalau kita tidak siap untuk dinilai dari ukuran orang lain. Dan kita berusaha untuk kita tidak menjadi orang yang suka menyakiti orang. Kalaupun kita disakiti, jangan kita membalas juga dengan menyakiti. Karena Tuhan sudah ajarkan, saudaraku. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati. Ini firman Allah. Jadi saudaraku, ajarkan untuk mengagungkan nama Tuhan. Artinya kita bersedia masuk dalam realitas hidup. Mau susah, mau senang, mau untung, mau malam, mau sakit, mau sehat, kita tetap mengagungkan nama Tuhan. Maka di situ Tuhan disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, upahnya surga. Derita yang kita alami di dunia akan diubah menjadi sukacita yang sempurna di surga. Seperti pepatah berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang mau kita bangun. Jalani hidup dalam kenyataan apapun, tetap dengan iman di dalam Yesus, supaya hidup saya dan saudara diberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami hari ini. Engkau berikan pencerahan kepada kami untuk mengerti konsekuensi hidup dalam dunia. Kami akan berhadapan dengan tantangan pergumulan. Yakinkan kami bahwa semua itu akan kami bisa hadapi ketika kami punya iman dalam Kristus. Karena Engkau sendiri sudah berfirman, jika kami di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami terus bersemangat membangun iman kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga. Ini doa kami sempurnakan dan kabulkan, agar kami layak menerima berkat-Mu hari ini, besok dan seterusnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.